Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Saifuddin, MPDI. Pada momen kali ini, saya akan membagikan materi tentang penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat berbasis kemitraan, serta laporan dan luaran program kuliah kerja nyata Unisnu Jepara. Mari kita simak selengkapnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, jadi setiap program kuliah kerja nyata, kita sebagai mahasiswa diwajibkan untuk menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat. Proposal ini penting karena ketika kita bisa menyusun proposal dengan baik, maka kita bisa untuk melaksanakan program KKN dengan lancar tanpa kendala. Materi kali ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam proses penyusunan proposal pengabdian berbasis kemitraan. Diharapkan setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu untuk mengikuti tahapan-tahapan penyusunan proposal dengan baik dan juga memastikan bahwa luaran KKN bisa terpenuhi. Kita awali dulu dengan definisi program pengabdian berbasis kemitraan. Jadi di dalam kuliah kerja nyata, seluruh peserta diminta untuk melaksanakan satu program wajib, yaitu program pengabdian berbasis kemitraan. Peserta KKN secara berkelompok diminta untuk memilih satu mitra yang nanti akan didampingi mulai proses perencanaan sampai proses evaluasinya. Setelah menyusun proposal, nanti peserta KKN juga diwajibkan untuk menyusun laporannya. Sebagai proposal dengan kaidah-kaidah ilmiah, maka peserta juga diwajibkan untuk memenuhi kriteria sesuai dengan sistematika yang ada. Setidaknya, proposal pengabdian berbasis kemitraan dimulai dari halaman sampul, kemudian halaman pengesahan, ada abstraksi atau ringkasan, kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, misalnya memerlukan, kemudian lampiran-lampiran. Sebagai inti dari proposal, kita akan bagi menjadi 5 bab, mulai dari pendahuluan, solusi permasalahan, metode pelaksanaan, luaran dan target capaian, serta jadwal kegiatan. Proposal biasanya diakhiri dengan penulisan daftar pustaka. Secara akademis, tata tertib untuk menulis proposal pengabdian mengacu kepada kaidah-kaidah ilmiah. Secara administratif, silahkan gunakan font standar Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak spasi 1,5 dan juga menggunakan ukuran kertas A4. Pemirsa, peserta KKN yang berbahagia, pertama kali sebelum kita menyusun proposal, diawali dengan melaksanakan observasi. Observasi harapannya supaya kita bisa menentukan judul proposal secara tepat sesuai dengan kebutuhan mitra. Dalam penentuan judul, kita bisa mengikuti kaidah-kaidah yang baku. Misalnya yang pertama, judul harus menggunakan bahasa yang singkat, kemudian jelas, padat, dan informatif. Dan judul itu juga harus enak dibaca, enak dilihat, serta tidak menimbulkan tafsir yang ambigu. Nah, akan lebih baik jika judulnya juga memasukkan nama mitra dan lokasi desa penempatan KKN. Di antara contoh-contoh judul yang bisa dipilih, misalnya pelatihan pembuatan alat peraga edukatif atau APE berbasis limbah dan media interaktif untuk guru pendidikan anak usia dini. Misalnya kita mengambil mitra sekolah.
Atau misalnya kita ingin mendampingi UMKM atau mungkin organisasi kemasyarakatan, kita juga bisa menggunakan judul yang relevan. Setelah judul, biasanya kita akan menyusun abstrak atau ringkasan. Ringkasan pada hakikatnya berisi tentang intisari seluruh proposal yang akan kita susun. Oleh karena itu, secara teknis biasanya ringkasan ini ditulis pada fase paling akhir. Akan tetapi, di dalam sistematika penyusunan proposal, ringkasan diletakkan setelah judul. Kita ikuti kaidah-kaidah standar. Jumlah kata di dalam ringkasan tidak boleh lebih dari 500. Dan pastikan ringkasan memuat permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra, kemudian solusi yang ditawarkan oleh peserta KKN sebagai pengabdi, kemudian target luaran yang ingin dicapai. Ringkasan juga boleh memuat rencana kegiatan yang diusulkan secara singkat. Selanjutnya, setelah ringkasan, kita masuk pada bagian pendahuluan. Peserta KKN menuliskan bagian pendahuluan minimal memuat 2 aspek. Yang pertama, analisis situasi, dan yang kedua, permasalahan mitra. Silahkan kita mengacu pada font standar yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketika mengutip referensi, usahakan gunakan aplikasi Mendeley atau Zotero dengan memilih style font cover. Setiap mitra minimal akan kita dampingi dalam satu permasalahan prioritas. Entah itu pada aspek produksi misalnya, manajemen usaha, pemasaran, pengemasan, atau misalnya bagi mitra non-produktif, kita bisa mendampingi pada bagian peningkatan sumber daya manusia. Dalam proses analisis situasi, kita akan mengidentifikasi profil dari mitra yang kita pilih. Profil ini mulai dari nama, lokasi, jumlah anggota, kemudian misalnya dokumentasi-dokumentasi sebagai pelengkap. Semuanya nanti kita tuangkan di dalam bagian analisis situasi. Mitra yang kita pilih boleh dari salah satu dari 3 jenis mitra. Boleh memilih yang pertama, mitra produktif. Mitra produktif berarti mitra yang secara income atau pendapatan itu sudah profit oriented atau sudah bisa mendapatkan pendapatan dari usaha produksi. Kemudian yang kedua, mitra non-produktif. Mitra non-produktif berarti mitra yang memang dalam kesehariannya bukan berorientasi profit. Misalnya lembaga sekolah, lembaga keagamaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mitra menuju produktif. Mungkin mitra tersebut sudah ada motivasi atau niat untuk melakukan usaha, tetapi masih perlu pendampingan dari aspek SDM, produksi, sarana, atau yang lain-lain. Nah, makanya silahkan peserta KKN memilih mitra yang paling relevan dengan kondisi dan kebutuhan di desa masing-masing. Kemudian pada bagian pendahuluan yang kedua adalah aspek problem atau permasalahan mitra. Permasalahan mitra itu disesuaikan dengan jenis dari mitra yang kita pilih. Jika mitra produktif, kita bisa ambil satu permasalahan, misalnya pada bidang produksi, bidang manajemen, bidang pemasaran, bidang pengemasan, atau yang lain. Jika mitra non-produktif, berarti fokus kita mendampingi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mutu layanan, berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.
Dan mitra menuju produktif, kita bisa melakukan pendampingan untuk menyelesaikan problem mengenai produksi, pemasaran, distribusi, atau yang lain. Oleh karena itu, pastikan dalam narasi permasalahan mitra ini kita tuliskan secara jelas dan didukung dengan data-data kuantitatif. Selanjutnya adalah bagian dari solusi permasalahan. Setelah mitra berhasil kita pilih, kemudian kita sudah berdiskusi dengan mitra mengenai problem apa yang akan kita dampingi, maka kita akan menyepakati tawaran solusi dari tim pengabdi. Tentu tawaran ini berdasarkan hasil dari musyawarah dan komunikasi dengan mitra. Karena hakikatnya proses pengabdian kepada masyarakat adalah menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan mitra. Di dalam solusi permasalahan, tidak boleh dituliskan lebih dari 1.500 kata. Ungkapkan sesuai dengan topik yang dipilih. Tentu topik ini harus memiliki nuansa inovatif. Kemudian solusi yang ditawarkan harus berdasarkan permasalahan real yang dialami mitra. Dan berdasarkan kesepakatan antara peserta KKN sebagai tim pengabdi dengan mitra sebagai lokasi pengabdian. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan perlu kita rumuskan secara sistematis. Dan setiap solusi diharapkan memiliki target atau luaran yang jelas. Apakah targetnya misalnya meningkatkan aspek produksi, menguatkan SDM, atau yang lain. Dan setiap solusi nanti dibuktikan dengan luaran yang harus kita penuhi. Boleh kita menarasikan dalam bentuk tabel, menyajikan dalam bentuk grafik atau gambar, sehingga solusi atas permasalahan mitra ini bisa kita narasikan dengan baik. Ini adalah contoh ketika kita merumuskan solusi permasalahan menggunakan model tabel. Misalnya, mitra kita adalah UMKM sebagai mitra produktif. Aspek yang akan kita dampingi adalah bidang produksi. Ternyata setelah kita melakukan analisis situasi, mitra mengalami permasalahan dalam proses produksi keripik. Mulai dari jumlah produksi tiap bulan belum begitu meningkat, kemudian varian rasanya masih monoton. Nah, itu bisa kita dampingi. Setelah kita berdiskusi dengan mitra, kemudian kita sepakati. Solusinya berarti kita harus melakukan pelatihan. Kita harus melakukan pendampingan, itu juga boleh. Atau cukup dengan sosialisasi. Nah, itu solusi yang kita sepakati. Dari solusi itu kemudian kita tetapkan target. Nah, targetnya harus jelas dan sebisa mungkin bisa kita kuantifikasi. Misalnya, 80% pegawai meningkat keterampilannya dalam membuat inovasi keripik dengan berbagai varian rasa. Nah, 80% ini adalah angka kuantitatif. Sehingga merumuskan target akan lebih bagus ketika kita bisa menampilkan data kuantitatif. Misalnya mitra non-produktif juga sama. Misalnya kita mendampingi pada aspek manajemen pemasaran sekolah, promosi. Ketika ada masalah, misalnya satu lembaga sekolah muridnya terbatas sedikit, tiap tahun tidak ada peningkatan, nah, maka kita carikan solusi. Solusinya apa? Oh, berarti pelatihan penggunaan desain grafis untuk mendukung promosi sekolah atau madrasah yang kita dampingi. Targetnya juga harus jelas, misalnya 80% guru dan tenaga kependidikan bisa membuat
flyer atau promosi penerimaan murid baru. Oke, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Kemudian kita akan masuk pada sistematika berikutnya, bagian metode pelaksanaan. Inti dari metode pelaksanaan adalah narasi tentang proses pengabdian yang akan kita lakukan. Apakah pengabdian nanti berbentuk sosialisasi atau pelatihan, atau misalnya pendampingan, ya, yang bisa menjamin keberlanjutan dari proses pengabdian ini tidak terputus hanya sampai pada peserta KKN, tapi bisa dilanjutkan setelah nanti peserta KKN ditarik dari desa masing-masing. Supaya bagian metode pelaksanaan lebih menarik, pengabdi juga bisa merumuskan atau menyajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Yang penting, tabel tersebut bisa mendetailkan atau merinci proses atau cara atau metode yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan program pengabdian. Dan bagian ini biasanya tidak boleh lebih dari 2.000 kata. Tidak boleh dari 2.000 kata. Nah, ini contoh dari penyajian bagian metode pelaksanaan. Jadi, mulai dari permasalahan, solusi, target, nah, tinggal menambahkan satu kolom di dalam tabel, yaitu metode pelaksanaan. Apakah pelatihan, apakah pendampingan atau sosialisasi, tergantung dari kebutuhan mitra yang sudah disepakati dengan tim pengabdi. Selanjutnya adalah penyajian luaran dan target capaian. Tentu di dalam proposal harus kita tetapkan target luaran. Luaran minimal dalam proses KKN yang pertama berupa laporan program pengabdian berbasis kemitraan. Kemudian ada publikasi media massa. Sebagai luaran tambahan, nanti juga bisa berupa artikel ilmiah yang kita kirim ke jurnal, atau mungkin kita bisa menjadikan produk dari pengabdian sebagai hak kekayaan intelektual, sehingga nanti bisa berdampak kepada mitra. Kemudian luaran wajib itu juga kita harus membuat video atau film dokumenter yang mengakumulasi proses pelaksanaan pengabdian dari awal sampai akhir. Dan yang tidak kalah penting, kita juga diminta untuk menyusun biografi tokoh struktural NU dalam bentuk feature atau dalam bentuk buku biografi, tergantung nanti yang disepakati oleh panitia KKN. Dan setiap solusi yang kita tawarkan itu harus memiliki target capaian yang jelas. Selanjutnya, kita akan menyajikan bagian jadwal pelaksanaan. Tentu, di dalam KKN selama 40 hari, mulai hari pertama sampai hari terakhir, kita akan menentukan jadwal atau timeline proses pengabdian. Misalnya, minggu pertama kita akan silaturahim kepada calon mitra. Minggu kedua kita akan berdiskusi tentang prioritas permasalahan yang akan kita dampingi. Dan seterusnya sampai minggu terakhir nanti berupa luaran akhir dari laporan proses pelaksanaan pengabdian berbasis masyarakat. Kemudian susunan proposal diakhiri dengan lampiran yang berisi biodata dari masing-masing tim, kemudian gambaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan. Nah, pada bagian ini silahkan maksimalkan, kita tulis dalam 500 kata, kita jelaskan ada gambaran iptek yang
diterapkan dalam proses pengabdian. Misalnya, kita menggunakan media pembelajaran ketika mendampingi guru-guru di sekolah. Nah, ini berarti ipteknya berupa media pembelajaran. Nah, selain itu juga perlu kita lampirkan surat pernyataan mitra tentang kesediaan untuk didampingi oleh tim pengabdi. Nah, surat ini nanti ditandatangani oleh pimpinan mitra. Yang terakhir, nanti bisa tangkap layar atau screenshot peta lokasi dari kampus ke lokasi mitra. Sehingga nanti akan terlihat secara jelas berapa kilometer jarak yang harus ditempuh oleh tim pengabdi dari kampus ke lokasi mitra. Nah, secara administratif, gambaran proposal nanti diawali dengan cover atau halaman sampul, kemudian diikuti halaman pengesahan. Silahkan secara rinci mahasiswa bisa melihat di dalam buku panduan KKN. Untuk sistematika laporan, sebenarnya tidak jauh beda dengan proposal yang disusun. Dari bab 1, bab 2, bab 3, itu sama dengan proposal yang kita susun. Bab 4, baru kita narasikan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diberi judul hasil dan luaran yang dicapai. Misalnya nanti, antara proposal yang disusun dengan pelaksanaan itu berbeda, maka otomatis penyusunan laporan juga harus disesuaikan dengan aktivitas yang sebenarnya. Berarti ada narasi perubahan antara proposal awal dengan laporan akhir. Kemudian bab yang kelima, nanti kita tuliskan simpulan hasil pengabdian dan juga saran-saran yang bisa kita berikan. Diakhiri dengan daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran. Nah, secara administrasi, silakan cek pada buku panduan menggunakan huruf Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5, kertasnya A4. Dalam penyusunan hasil yang dicapai, kita perlu membedakan antara luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib tadi misalnya berupa laporan akhir pengabdian, akumulasi dari video, kemudian artikel ilmiah. Kalau luaran tambahan bisa berupa HKI atau hak kekayaan intelektual. Kemudian pada bagian simpulan dan saran, silahkan diramu secara ringkas inti dari proses pelaksanaan pengabdian dan hasil yang dicapai. Nah, saran-saran yang kita berikan bisa kita tujukan kepada mitra atau stakeholders terkait yang sering berinteraksi dengan mitra. Untuk lampiran pendukung laporan akhir, hampir sama dengan penyusunan proposal, ada biodata tim, surat keterangan kesediaan mitra, dan surat keterangan bahwa pelaksanaan proses pengabdian sudah selesai, dibuktikan dengan daftar hadir pelaksanaan pengabdian, materi dan foto kegiatan, serta bukti-bukti lain yang relevan. Misalnya, proses pengabdian ini sudah menjadi artikel ilmiah dan sudah dikirim ke salah satu artikel jurnal pengabdian, maka boleh untuk menambahkan tangkap layar bukti submission atau bukti pengiriman jurnalnya. Secara lengkap bisa kita akses semuanya pada buku panduan yang bisa diunduh di laman KKN Unisnu, yaitu di kkn.unisnu.ac.id. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan dalam proses KKN bisa berjalan dengan lancar, bisa memberi kebermanfaatan kepada mitra, dan kita bisa menjunjung tinggi nama baik alma mater.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.